Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Ayah, ibu, kakak, adik, semuanya dalam keadaan sehat selalu. Oke. Sekarang kita mulai di tematik 5A, subtema 3 untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum Bu Iva mulai, silahkan disiapkan dulu buku paketnya, alat tulisnya, juga buku tulisnya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, ya. Materi pembelajaran kali ini yang pertama, manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Yang kedua, pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, pengaruh kondisi geografis sebagai negara maritim. Nah, sudah? Sekarang kita masuk di materi yang pertama, yaitu manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Seperti yang kita sudah pelajari di materi terdahulu, jika Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berikut ini dampak letak geografis terhadap kegiatan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi. Manfaat di bidang sosial, yaitu memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa lain, sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis. Sedangkan manfaat di bidang ekonomi, potensi dapat dijadikan komoditas perdagangan, baik untuk pasar lokal maupun pasar internasional. Sekarang kita masuk di materi yang berikutnya. Pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Seperti yang bisa dilihat di gambar ini, kita tersusun dari berbagai macam keanekaragaman. Nah, tak bisa dipungkiri bahwa letak geografis Indonesia yang amat strategis memberikan pengaruh terhadap keragaman budaya yang ada. Oke. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keragaman budaya yang ada di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, letak geografis Indonesia ini dalam keadaan yang strategis sekali. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang sangat strategis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Akibatnya, banyak para pedagang yang menyebarkan budaya dari daerah asal mereka untuk dikenalkan ke Indonesia. Yang kedua, keragaman suku bangsa Indonesia. Negara Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau dan tidak saling terhubung menyebabkan masyarakat di tiap pulau mengembangkan budayanya masing-masing. Coba kita amati gambar di samping ini. Gambar di samping ini menunjukkan salah satu upacara yang diadakan di Pulau Bali. Namanya upacara Ngaben, yaitu upacara kematian yang dilakukan oleh masyarakat Hindu yang ada di Pulau Bali. Sekarang yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda, misalkan pantai, pegunungan, dataran tinggi, atau bahkan dataran rendah, menyebabkan masyarakat memiliki perbedaan kebiasaan dan budaya. Misalnya,
saat adanya pernikahan, kelahiran, ataupun juga kematian. Yang keempat, keragaman agama yang dianut dalam suatu masyarakat. Oleh karena letak geografis yang sangat strategis tersebut, persebaran agama juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Keragaman budaya yang ada di Indonesia juga memberikan dampak positif juga dampak negatif. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dampak positifnya. Pertama, menjadikan bagian dari kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kedua, menjadi daya tarik wisatawan yang banyak berkunjung ke Indonesia. Ketiga, kita memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Sekarang kita ke dampak negatifnya. Yang pertama, mudah masuknya kebudayaan asing. Kedua, generasi muda cenderung mengenal dan mempelajari budaya yang datang dari luar. Ketiga, banyaknya generasi muda yang mencampur adukkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Apa sih negara maritim itu? Nah, negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakatnya. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, ada petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, atau bahkan pemandu wisata. Negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti dengan adanya pertukaran budaya. Nah, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kita ke dampak positif dulu. Yang pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Dampak negatif yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya yang datang dari luar. Dampak negatif yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Nah, sekarang kita coba berlatih ya. Cari tahu beberapa kebudayaan Indonesia yang mendapatkan pengaruh dari luar, misalnya dari India, Tiongkok, atau Arab. Kebudayaan campuran yang dimaksud adalah bisa bahasa daerah, tarian, bangunan, ataupun adat istiadat. Cari pula 2 contoh kebudayaan yang merupakan kebudayaan asli Indonesia dan tidak mendapatkan pengaruh dari kebudayaan lain. Oke, selamat mengerjakan. Tulis di buku tulisnya, jangan lupa pemakaian huruf kapital. Penulisannya nggak usah pakai disingkat-singkat. Kemudian dituliskan dengan yang sangat rapi. Sekian dari Bu Iva. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.